Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak Ibu. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama menginput nilai project di Terraform. Langkah pertama Bapak Ibu silakan buka browser yang Bapak Ibu miliki. Kemudian masuk ke ESIP atau langsung ketikkan saja webnya SMP1 ya. Seperti yang tertera ini ya. Seperti ini. Sudah silakan di enter. Nah, Bapak Ibu silakan masuk di bagian sistem informasi atau yang ESIP ini. Nih ya. Silakan diklik. Kemudian lihat pada menu e-rapor yang ada di sini. Nah, ini. Nah, kemudian Bapak Ibu fokus ke rapor KM ya, rapor kurikulum merdeka. Ini silakan diklik. Silakan Bapak Ibu login dengan menggunakan akun yang telah diberikan ya. Bagi Bapak Ibu yang PNS silakan username-nya menggunakan NIP ya. Kemudian untuk password silakan menggunakan erapor KM 123456 atau guru 123456 ya. Saya praktekkan saja di browser yang lain supaya tidak mengganggu di sistem yang sudah ada. Bapak Ibu ya. Nah, ini silakan masukkan NIP-nya Bapak Ibu di sini ya. Nah, di sini Bapak Ibu passwordnya silakan ini kita tampilkan kalau mau dilihat ya. Misalkan saya gunakan rapor KM 123456 ya. Ini Bapak Ibu ya. Ini ya. Usernya ini menggunakan ini Bapak Ibu, ini passwordnya ya, rapor KM 13456 ya. Kita klik pada menu masuk. Oh, login gagal ya. Kita cek dulu emailnya Bapak Ibu apakah sudah betul ya. Saya ketikkan kembali 1967 05 12 1997 51 Kita cek tadi passwordnya adalah rapor atau pakai guru ya, tadi kan rapor nggak bisa, kita coba guru 123456 ya. Kita login. Oh, gagal juga. Oke, ini berarti ada yang tidak pas. Kita cek lagi 1997 kembali rapor KM 123456 kita masuk ya. Oke, login berhasil, kita klik OK, kita tunggu. Nah, ini Bapak Ibu kalau menggunakan laptop pribadi di save tidak apa, tapi kalau menggunakan komputer umum silakan disilang saja ya. Ini pastikan ini nama sekolahnya, kita klik seperti ini. Nah, Bapak Ibu di sini banyak sekali menu. Kita fokus pada nilai P5 saja ya. Kita fokus di sini Bapak Ibu. Kita fokus di nilai P5-nya ya. Kita klik nilai P5. Nah, di sini untuk menginput nilai, maka yang menu yang perlu kita ambil adalah ini. Import capaian project ya. Jadi ini yang wajib Bapak Ibu isi dulu. Kalau ini sudah, nanti baru masuk ke catatan proses project. Jadi ada dua langkah ini ya. Yang pertama kita import capaiannya, kita download file Excel-nya, kemudian kita isi, kemudian di-upload ulang. Kalau sudah maka masuk pada catatan proses project. Ya. Kita mulai pertama, kita import capaian. Di sini kelompoknya silakan pilih kelasnya ya. Ini saya ambil contoh kelas 9A. Proyeknya ada 3 Bapak Ibu ya. Memahami masalah, sampahku tanggung jawabku, dan bullying. Kita mulai dari yang pertama ya.
Ini kalau sudah ada filenya nanti import nilai, tapi karena ini baru maka kita perlu pakai download format ya. Kita klik download. Nah, di sini sudah ada Bapak Ibu ya. Ini sudah masuk di sini, kita cek. Nah, di sini takutnya Bapak Ibu karena kita ada 3 proyek dan masing-masing proyek itu punya nilai tersendiri, maka sebaiknya kita buatkan di satu folder ya. Anggaplah ini misalkan di download tadi, ini saya buatkan folder baru ya. Ini contohnya di sini aja Bapak Ibu ya. Saya menggunakan di download saja ya. Ini download ya. Kemudian nanti Bapak Ibu silakan klik menu new ya. Klik menu new folder, misalkan ini kelas 9A contoh saja Bapak Ibu ya. Ini nama foldernya aja ya. Nah, ini. Kemudian kita download ulang yang tadi ya. Ini kita download. Nah, sudah masuk ke sini. Nah, ini kita pindahkan saja ya. Kita Ctrl C, kita pindahkan ke kelas 9A ya. Di sini ada 9A, nanti ada proyek 1, proyek 2, proyek 3. Makanya kita kumpulkan saja menjadi namanya, kita bikin folder baru lagi ya. Klik menu new, klik folder, kasih nama saja misalkan P1 ya, proyek 1 gitu ya. Proyek 1. Kita pastikan tadi di sini ya. Kemudian yang berikutnya ini kita download lagi. Ini kita download juga ya, download aja semuanya dulu. Ini download juga. Jadi di proyek 1 ini ada 4 file yang harus kita isi ya. Saya kembalikan ke download tadi, mana pun download. Download. Nah, ini Bapak Ibu ya yang terbaru nih ya. Kita masukkan ini. Kita langsung cut saja supaya tidak banyak mengganggu ya. 1 2 3 4 5. Ini kita cut saja. Kita pindahkan ke kelas 9A ini ya. P1. Sudah pasti sini aja. Oke. Berarti sudah beriman takwa Tuhan, bernalar kritis, gotong royong, berkebinekaan global ya. Supaya tidak mengganggu yang di folder download tadi, ini kita hapus semua aja supaya nggak mengganggu kita Bapak Ibu ya. Nah, ini kita buang aja nih yang Excel nih. Nah, kita lanjutkan sekarang ya. Kalau tadi ada proyek 1, kita masuk di proyek kedua, sampahku tanggung jawabku. Kita klik, nah, kita geser ke bawah. Ini ada 2 file ya, yang wajib kita download. Ya. Kita download lagi, kemudian download lagi. Ya, kalau sudah kita buka di tempat download. Ya, ini ya. Kreatif dan gotong royong. Nah, ini kita cut saja. Ya. Kita pindah 9A. Kita buatkan folder baru namanya, misalkan kita beri nama P2. Proyek yang kedua ya. P2. Kita enter, kita paste di sini. Oke. Kemudian buat lagi satu di 9A, berarti P1 P2, kita tambah satu lagi proyek yang ketiga. P3. Oke, kita buka gini aja. Nah, kita sudah download tadi ini formatnya, sekarang kita pindah ke bullying. Bullying. Ini hanya ada 1 file saja ya. Kita download. Oke. Langsung kasih juga boleh. Kita Ctrl X, pindahkan ke kelas 9A tadi di P3. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya file semua Bapak Ibu ya. Nah, tugas kita berikutnya adalah setelah kita berhasil mendownload format Excel-nya, ya, tugas kita berikutnya adalah mengisi nilai. Ya. Kita isi nilai dari proyek 1 ya. Nah, ini ada proyek 1. Di sini ada gotong royong. Kita klik. Nah, di gotong royong ini hanya ada 1 yang akan diukur ya, gotong royongnya. Ini capaiannya, silakan Bapak klik di tanda di samping sini Bapak Ibu ya. Saya perbesar ya. Nah, di sini. Ini kita klik yang di sini. Nah, ini ada kata-kata MB mulai berkembang. Ya.
sedang berkembang sesuai harapan, sangat berkembang. Ya. Nah, misalkan kita pilih yang biasa ya, dan seterusnya Bapak Ibu ya. Nah, silakan diisi semuanya sampai lengkap ya. Silakan isi semuanya sampai lengkap. Nah, file lengkapnya saya berikan contohnya di sini. Nah, ini contoh misalnya seperti ini. Nah, ini sudah diisi semua ya. Pastikan semuanya sudah terisi Bapak Ibu ya. Oke. Saya tidak praktekkan satu-satu. Silakan berkembang sesuai harapan, sangat berkembang atau yang lain silakan disesuaikan. Nah, kalau semuanya sudah kita isi, maka kita tinggal masuk di sini Bapak Ibu ya. 9A kita mulai dari proyek yang pertama. Kalau tadi kita masuk di menu download, sekarang kita masuk di import karena kita akan mengambil nilai ya. Kita pilih choose file. Ya. Ini. Nah, kita pilih yang di sini. Kita klik choose file. Nah, arahkan tadi disimpan di download ya. Ini contoh saja. Tadi saya simpan di sini. Nah, download gotong royong. Kita import. Oke. Kemudian pilih lagi kelompoknya 9A, proyeknya masih memahami masalah. Kemudian choose file. Kita pilih yang kedua ya. Tadi kan gotong pilih yang keduanya. Import. Oke, sudah berhasil. Kalau sudah tertutup begini berarti sudah berhasil Bapak Ibu ya. Klik 9A. Pilih lagi. Kita pilih yang ketiga. Kemudian import. Oke, sudah berhasil. Masuk lagi 9A. Pilih masih di proyek 1. Kita pilih file yang keempat. Ya. Kemudian import. Oke, berarti proyek 1 sudah selesai. Kita ke tetap 9A. Kita ambil yang proyek kedua, sampahku tanggung jawabku. Ya. Kita choose file. Kita pilih di sini yang P2. Nah, ini ada 2 file, gotong royong dan kreatif. Kita gotong royong dulu. Import. Oke, sudah berhasil. 9A. Pilih proyek kedua. Choose file. Kemudian masukkan yang kreatif. Import. Oke, proyek 1 dan 2 sudah berhasil. Kita masuk ke 9A. Proyek yang ketiga, bullying. Choose file. Kita pilih yang P3. Bullying. Import. Nah, berarti Bapak Ibu sudah berhasil melakukan import nilai project. Untuk mengecek apakah nilai kita sudah masuk atau belum, ya, Bapak Ibu bisa masuk ke sini dulu ya. Setelah import nilai berhasil, masuk ke catatan proses. Ya. Kita klik catatan prosesnya. Pilih kelompoknya 9A. Kita masuk ke proyek 1. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Ini sudah masuk semua. Nah, ini adalah deskripsi. Ya. Kalau mau diubah silakan diubah, tapi kalau enggak langsung klik simpan data. Oke. Kemudian masuk ke proyek kedua, sampahku tanggung jawabku. Kita geser ke bawah lagi. Nah, kita simpan data. Berhasil menyimpan data, berarti sudah selesai. Kita masuk ke proyek ketiga, bullying. Oke. Kita scroll ke bawah, simpan data. Berhasil disimpan. Nah, Bapak Ibu, berarti tugas kita untuk ini sudah selesai. Sekarang kita mau ngecek apakah nilainya sudah masuk atau belum. Nah, Bapak Ibu sebagai wali kelas, silakan cek di cetak nilai. Nah, kemudian cetak rapor proyek. Nah, ini kita pilih kelasnya 9A. Jangan lupa di generate dulu Bapak Ibu ya. Generate rapor project. Klik. Nah, 31 rapor project Pancasila berhasil dibuat. Kita klik satu siswa. Nah, kita lihat ya tampilan rapor project 1, 2, 3. Ini Bapak Ibu ya. Ini sudah ada nilainya. Pastikan sama Bapak Ibu ya. Pastikan sama ini. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, jangan sampai ada yang tidak terisi. Ini yang proyek kedua ada 2. Proyek ketiga juga ada 2 yang harus dinilai. Nah, ini Bapak Ibu sudah jadi seperti ini ya.
Kalau Bapak Ibu nanti lupa mengklik catatan proses, maka nanti di sini kosong. Ya, ini harus terisi ya dengan cara mengklik yang catatan proses tadi. Nah, sekali lagi Bapak Ibu diperhatikan yang bisa mengisi nilai proyek itu hanya wali kelas ya. Selain wali kelas tidak akan muncul ya nilai untuk proyek ini ya. Tidak bisa diisi oleh selain wali kelas ya. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan bagaimana cara kita input nilai proyek. Jadi silakan Bapak Ibu diinput mulai sekarang karena proyeknya sudah 3, sudah 1, 2, 3, nilainya juga saya yakin sudah dipegang semua. Silakan masuk ke aplikasi rapor ya. Itu lewat yang ini tadi ya, dari esip ya, kemudian pilih yang rapor ini. Kemudian nanti di sini akan muncul pilih rapor KM ya. Kita klik. Nah, silakan di sini Bapak Ibu login menggunakan NIP. Kemudian passwordnya gunakan rapor KM 12345 atau guru 12345 ya. Nah, Bapak Ibu, karena kita menggunakan rapor online, maka sangat diharapkan Bapak Ibu mengganti password ya. Nah, Bapak Ibu ganti passwordnya ya. Caranya kita bisa masuk ya. Di sini kalau ganti passwordnya ya. Nah, ini ada nama Bapak Ibu ya. Silakan kita klik. Nah, di sini ada profil ya. Silakan klik profilnya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, ini ada menu ubah password. Nah, ini, ya. Silakan diganti passwordnya Bapak Ibu ya. Password Anda berarti password yang kita gunakan sekarang. Ini wajib diisi. Ya. Rapor KM 123456. Kemudian buat password baru ya, buat password baru. Oke, kita simpan. Password Anda salah. Nah, ini ada yang salah, berarti kita cek dulu ya. Jangan penulisan huruf besar kecilnya yang bermasalah ini. Ya, saya cek dulu ya. Oh, ternyata ini pakai huruf besar ya. Kita matikan huruf besar ini dulu. Oh, ya. Oke, kita ulang lagi ya. Masukkan password yang aktif sekarang ya. Rapor KM 123456 ya. Silakan bikin password baru. Oke, kemudian kita simpan. Oke, ini sudah berhasil ya. Kita pesan password berhasil diganti. Untuk dicoba silakan Bapak Ibu logout dulu. Kita klik keluar. Nah, kita coba masuk menggunakan NIP-nya ya. 97 05 12 19 97 2101. Masuk menggunakan password yang terbaru ya. Misalkan saya masuk udah pakai password yang lama, kita cek benar enggak ya. Sini tadi rapor KM 123456 ya, kita coba. Oh, ternyata gagal ya. Jadi kita masukkan di sini 1967 05 12 1997 101 ya. Kita masukkan password yang baru tadi. Kita login. Berhasil ya. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi diharuskan Bapak Ibu ya, bukan disarankan tapi diharuskan Bapak Ibu mengganti password ya
Jadi silakan login dulu yang pertama kali menggunakan NIP dengan password Erapor KM 123456 atau guru 123456 ya. Setelah berhasil, silakan Bapak Ibu login ya. Kemudian masuk ke P5 ya. Kemudian import capaian project. Nah, silakan pilih kelompoknya 9A, kemudian download formatnya terlebih dahulu. Kemudian kalau sudah silakan lakukan import ya. Nah, jika semua sudah selesai, masuk ke catatan proses project. Ini juga wajib dilakukan. Jika ini sudah, sebelum Bapak Ibu logout, maka diharuskan mengganti password karena kita bekerja secara online ya. Klik nama Bapak Ibu, klik profil. Nah, di sini ada ubah password ya. Silakan ganti passwordnya Bapak Ibu ya. Atau kalau fotonya mau diganti ya silakan ganti foto juga boleh ya. Misalkan mau ganti foto ya boleh, mau ganti foto kalau ada fotonya. Misalkan ini jadikan foto. Kita upload. Sanda ini. Oh, ternyata ada masalah. Ya Bapak Ibu ya. Nah, silakan Bapak Ibu diperbaiki. Oh ini PPTX bukan gambar, pantas nggak mau. Nah, ntar saya cari yang gambar Bapak Ibu ya. Ini DGP video kita cari di picture saja. Nah, misalkan inilah ya. Kita upload mudah-mudahan. Nah, ini sudah jadi ya. Nah, ini kalau kita menggunakan yang seperti itu ya. Oke Bapak Ibu, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu ya. Selamat menjalankan tugas. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.